Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4, bertemu lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar bilangan pangkat 2 dan perkalian bersusun ke bawah ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan kita membaca doa, ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan kalian semua mendapatkan pemahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat menghitung bilangan pangkat 2. Yang kedua, siswa dapat menghitung perkalian dua bilangan dengan bersusun ke bawah. Yang ketiga, siswa mengenal bentuk akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita ingat-ingat kembali materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kurva dan segi banyak. Kita ulangi, di sini terdapat 3 macam kurva. Antara lain, kurva terbuka, yang kedua kurva tertutup sederhana, dan yang ketiga kurva tertutup tidak sederhana atau yang disebut berpotongan. Nah, contohnya lihat di sini kurva terbuka seperti ini ya. Bagian kurvanya ini tidak tertutup alias terbuka. Nah, tidak sempurna dia. Ada bagian yang bolong. Sedangkan kurva tertutup sederhana itu kurvanya tertutup rapat seperti ini. Nah, kalau kurva tertutup tidak sederhana artinya tidak sederhana, berbelit-belit, mereka berpotongan. Bertabrakan garisnya. Nah, seperti pada gambar ini. Ada garis di sebelah sini, ya, seperti angka 8, garis yang ini berpotongan dengan garis yang di sebelah sini. Nah, adapun seperti ini agak berbelit-belit ya, berpotongan mereka. Nah, ini juga ada yang berpotongan. Nah, itu adalah 3 jenis kurva. Kurva terbuka, kurva tertutup sederhana, dan kurva tertutup tidak sederhana. Kemudian kita belajar tentang segi banyak atau yang disebut poligon. Apa sih itu segi banyak? Segi banyak atau poligon adalah kurva tertutup sederhana. Nah ini ya, kurva tertutup sederhana yang hanya terdiri dari garis lurus saja. Nah ini ada garis lurus, ini garis lurus, ini garis lurus. Berarti ini kurva tertutup yang ada di sini itu adalah contoh segi banyak. Ya, nah segi banyak dibagi menjadi 2. Ada segi banyak beraturan, ada segi banyak tidak beraturan. Kalau yang segi banyak beraturan, berarti dia sisinya itu sama panjang dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak yang tidak beraturan, tinggal ditambahin kata tidak, berarti sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, tadi kan segi banyak itu kurva tertutup ya di sini, kurva tertutup sederhana. Nah, sekarang segi banyak dibagi 2. Segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Dilihat gambar segitiga, tanda panah dan bintang ini. Dilihat apakah sisinya sama panjang di bagian segitiga? Ya, di bagian segitiga sama sisi ini, sisinya sama semua, sudutnya juga sama besar. Berarti segitiga ini termasuk segi banyak beraturan. Sedangkan yang tanda panah ini termasuk segi banyak yang tidak beraturan. Kenapa? Karena panjang sisinya tidak sama. Lihat di sini pendek ya. Di sini panjang, di sini panjang, di sini pendek lagi naik ke atas sama turun ke bawah. Nah, di sini sedang. Nah, itu kan sisinya tidak sama panjang, berarti dia termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, itu untuk materi kemarin. Sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang bilangan pangkat 2. Coba perhatikan di sini, ada sebuah perkalian 2 dikali 2 sama dengan, lihat angkanya, angka 2. Dan dia kembar, sama-sama angka 2. Berarti bisa ditulis seperti ini. Angka 2 dan ada angka 2 lagi di bagian atasnya, artinya 2-nya ada 2. Nah, itu
Kalau dihitung 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini dibacanya 2 pangkat 2. Coba lagi ya. Di sini misal ada perkalian 3 dikali 3. Lihat angkanya kembar ya. Kalau angkanya kembar, kita bisa buat dengan bilangan berpangkat. Nah, ini angkanya adalah angka 3. Kita tulis angka 3 dan 3-nya ada 2. Berarti tulis angka 2 di bagian atasnya. Ini dibacanya 3 pangkat 2. Nah, hasilnya 3 kali 3 adalah 9. Oke, sekali lagi. Coba kalau ada perkalian 4 dikali 4. Angkanya kembar. Jadi bilangan pangkat 2 itu angkanya harus kembar ya. 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Kalau angkanya tidak sama, maka tidak bisa dijadikan bilangan pangkat 2. Gitu ya. Paham sampai sini? Kita lanjut. 4 dikali 4. Berarti kita tulis angka 4-nya. Dan karena 4-nya ada 2, berarti 4 pangkat 2. Kita hitung 4 dikali 4 sama dengan 16. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 itu disebut bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Nah, sedangkan angka yang di terakhir ini 4, 9, dan 16 disebut bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Cara bacanya, kalau ada angka 2 dan angka 2 lagi di bagian atas, dibaca 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Nah, kalau ini berarti dibacanya 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Sedangkan yang ini 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Oke, sudah paham ya? Kita tes di sini. Kita hitung bilangan pangkat 2 yang ada di layar. 3 pangkat 2. Berarti angkanya adalah angka 3. Kembarnya ada 2. Kita tulis 3 dikali 3. Gitu. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ya, tulisan Miss Ayu ceritanya cantik ya. Oke, di sini 5 pangkat 2. Angkanya adalah angka 5. Berarti kita tulis angka 5 di sebelah sini. Pangkatnya pangkat 2, berarti 5-nya ada 2. Nah, sini 5, di sini 5 lagi. Besar angka 5-nya. Oke, kita hitung 5 dikali 5 sama dengan 25. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Paham ya? Kita coba lagi yuk. 6 pangkat 2 artinya yang ditulis adalah angka 6-nya. Tapi 6-nya ada 2 gitu. 6 dikali 6 sama dengan 36. Ya. Kita lanjut. Di sini 7 pangkat 2. Artinya 7-nya yang ada 2. 7 dikali 7 sama dengan 49. Oke, sekarang 8 pangkat 2. Berarti 8 dikali 8. Berapa 8 kali 8? 64. Kita tulis 64-nya. Ya, tulisan Miss Ayu cantik banget. Apa ya, Kak? Tuh. Lanjut. 9 pangkat 2 artinya 9 dikali 9 sama dengan 81. Oke, gampang kan? Gampang kalau kalian hafal perkalian. Silahkan sering-sering latihan ya untuk perkaliannya. Kita lanjut sekarang. Oke, kita lanjut sekarang perkalian bersusun ke bawah. Perhatikan di sini angka 18 pangkat 2. Seperti tadi ya,
Berarti yang ditulis adalah angka 18-nya. Karena pangkat 2 berarti 18-nya ada 2. Nah, karena angkanya ada 2, di sini kita tulis atau kita kerjakan dengan bersusun ke bawah. Angka 18 di atas, 18 di bawah, dikasih garis, dikasih tanda silang atau kali. Oke, yang pertama kali kita hitung adalah angka 18 yang di atas dikali dengan angka 8, tapi satu per satu. Nah, dimulai dari 8 dikali 8. Nah, 8 dikali 8 berapa ya? Ayo, 64. Nah, di kelas sebelumnya kita sudah belajar kalau ada 2 angka, angka yang kita simpan adalah angka yang di belakang atau satuan. Angka 4 ya kita simpan di bawah, sedangkan 6-nya kita simpan sebagai celengan. Nah, sekarang kita kalikan angka 1 dengan angka 8. Ya, angka 1 dengan angka 8. 1 dikali 8 sama dengan 8. Nah, kita punya celengan tadi 6. Berarti kita hitung hasil ini 8 ditambah 6. Sama dengan 14. 14-nya kita tulis di bagian depan. Gitu. Nah, selanjutnya ada angka yang belum kita kalikan, yaitu angka 1. Dikali dengan siapa? Nah, sama. Dia juga dikalikan dengan angka yang di atas, yaitu angka 18. Tapi satu per satu. Dimulai dari angka 8-nya dulu ya. 8 dikali 1 sama dengan 8. 8-nya kita tulis di bawah angka 4 yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena angka 1 ini adalah bilangan puluhan. Jadi arti sebenarnya itu 8 dikali 10 sama dengan 80. Berarti 8 di sini 0. Aslinya itu 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, karena 1 ini adalah bilangan puluhan, berarti 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, tulisnya berarti 80. Karena di belakang itu adalah angka 0, nanti kan pasti 4 ditambah 0. Nah, sama aja kan jawabannya 4 juga, makanya kita tulis angka hasil perkalian 8 dikali 1 agak maju ke depan, Kak. Gitu ya. Lanjut sekarang angka 1 dikali dengan angka 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka 1-nya kita simpan di depan. Nah, yang tadi Miss Ayu bilang ya, kenapa 8-nya disimpan di depan? Karena sebenarnya ini adalah bilangan puluhan. Kalau bilangan puluhan 8 dikali 10 berarti kan 80. Ini 0. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Makanya boleh tidak ditulis 0-nya. Ya, tapi kalau tidak ditulis angka 8-nya harus ditulis di bawah angka kedua yang ada di atas. Atau yang agak maju ke depan ya, bukan angka kedua. Berarti angka 8-nya ditulis di depan gitu ya. Nah, angka selanjutnya ke depan. Jadi lama-lama ke depan. Selanjutnya 4 ditambah 8 sama dengan 12. Ada 2 angka. Ada angka 1 dan angka 2. Kalau ada 2 angka yang kita simpan di bawah adalah angka satuannya, yaitu angka 2. Berarti kita tulis 2. Satunya disimpan. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 18 pangkat 2 sama dengan 324. Itu ya, ini adalah cara menghitung perkalian bersusun ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada bilangan akar pangkat 2. Ya, di sini tadi kita sudah belajar. Ini dibacanya gimana? 3 pangkat 2. Artinya 3 dikali 3 sama dengan 9.
Sekarang dibalik, angkanya dari 9 dulu, tapi pakai akar pangkat 2 nih, bentuknya kayak gini. Seperti porogapit, tapi di sininya ada kakinya. Tuh, dibacanya akar pangkat 2 dari 9 adalah, tadi kan 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 tulis di sini. Nah, 3 pangkat 2 kan artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti akar dari 9 adalah 3. Nah, berarti untuk mencari akar, Kak, caranya adalah mencari perkalian, ya, karena ini akar pangkat 2 ya, Kak, berarti perkaliannya 2 kali. Angkanya harus kembar. Berarti akar 9 adalah 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 yang jawabannya 9. Gitu ya, Kak. Jadi akar dari 9 adalah 3. Oke? Oke, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang ada di GCR ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.